Hola Mina. Video kali ini adalah lanjutan dari alur cerita One Punch Man versi 1 dan ini adalah episode 137. Sebelum masuk ke alur ceritanya, buat kalian yang kebetulan sering mampir tapi belum sempat subscribe, ayo luangin waktu 1 detik aja buat pencet tombol subscribe-nya sekarang juga. Kita sama-sama kawal channel ini, biar bisa segera menyentuh angka 100.000 subscriber. Terima kasih banyak buat dukungan luar biasa kalian selama ini. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Beralih ke tempat lain, seorang anak kecil berteriak kepada neneknya. "Nenek, cepatlah, berjalan lebih cepat." Anak kecil dan neneknya itu sedang pergi menuju tempat penampungan, tapi si nenek jalannya sangat lambat. Si anak kecil berkata, "Lari nenek, setidaknya lebih cepat sedikit." Si nenek berkata, "Lutut dan punggung nenek sudah tidak berfungsi lagi." Lalu si anak berkata lagi, "Tidak, lampauilah batasmu. Saat hidupmu dalam bahaya, larilah dan kerahkan semua yang kau punya. Kita sebentar lagi tiba di penampungan." Mendengar itu si nenek berkata, "Pochan, jika sesuatu yang mengerikan terjadi, lupakan nenek dan segeralah kabur, oke?" Si anak yang ternyata bernama Pochan berkata, "Aku tidak mau kabur. Kenapa tidak ada seseorang yang datang membantu? Di mana para pahlawan?" Si nenek berkata, "Mereka akan datang." Pochan berkata, "Di mana para pahlawan kelas S? Bagaimana dengan Neo Leader? Apa yang akan kita lakukan jika penampungannya sudah diserang?" Si nenek berkata lagi, "Mereka pasti melakukan penyelamatan sesuai urutan. Mereka akan datang, jadi jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja." Sambil melihat mainan Stag Beetleman di tangannya, Pochan berkata, "Kalau itu Stag Beetleman, dia pasti datang untuk menolong anak yang menangis. Iya kan, Nek?" Tapi saat Pochan menoleh ke arah neneknya, di belakang neneknya sudah ada puluhan robot. Neneknya berkata, "Pochan, lari, ayo kabur." Pochan berkata, "Aku tidak mau. Menjauhlah dari nenek dasar robot." Lalu Pochan menggenggam erat mainan Stag Beetleman-nya. Kemudian, tiba-tiba Stag Beetleman sesungguhnya muncul dan kini berdiri di depan Pochan. Pochan terkejut dan menangis haru melihatnya. Dia berkata, "Dia nyata. Stag Beetleman itu nyata. Semua pahlawan dalam buku bergambar itu, mereka adalah pahlawan sungguhan." Stag Beetleman saat itu berhasil mengalahkan para robot dengan sangat mudahnya. Stag Beetleman berkata, "Kaulah pahlawan sebenarnya. Jika kau ingin bertemu pahlawan sejati, kau harus menjadi pahlawan sejati. Kau harus terus menjadi lebih kuat." Pochan dengan tekadnya berkata, "Ya, akan aku lakukan." Lalu Stag Beetleman berkata, "Sekarang, pergilah ke shelter dan berhati-hatilah." Setelah itu, Pochan menuntun neneknya pergi ke penampungan. Sementara Stag Beetleman yang ada di belakangnya terlihat mengeluarkan aura dan tiba-tiba berubah bentuk. Saat itu, ternyata ada tim Wavy Gyaza yang sempat menyaksikan pertarungan Stag Beetleman dan juga momen setelahnya. Seseorang berkata, "Apakah kau melihatnya?" Yang lain menjawab, "Ya, aku melihatnya dengan jelas." Seseorang berkata lagi, Hei, kemampuan meniru itu tak terbantahkan lagi kan? Aku tak bisa berhenti gemetar karena gembira melihatnya." Yang lainnya berkata, "Wavy Gyaza mengabaikan kita sebagai timnya dan dia pergi sendirian. Tapi itu benar-benar sempurna. Panggung telah disiapkan bagi kita untuk lahir sebagai superstar baru." Yang lainnya berkata, "Bajingan itu masih saja melanjutkan aktivitas kepahlawanannya yang palsu. Apakah dia akan mencoba kembali pada kesempatan pertama yang didapatnya? Dia pikir dia bisa mengubah penampilannya dan memperbaiki hidupnya begitu saja. Dasar monster sialan, kau menjijikan sampai ke intinya. Kami, Neo Bubbly Boy, idola era baru, akan memburumu, monster peniru mantan Amai Max." Ternyata Stag Beetleman yang menolong Pochan tadi adalah Amai Max yang mengubah penampilannya. Beralih ke tempat lain, Puri-Puri Prisoner sedang menahan serangan laser dari para robot menggunakan teknik Sand Angel Ring. Dia berkata, "Untung saja aku sudah menyusun rencana untuk melindungi kalian semua setelah insiden bertarung melawan Raiden-chan dalam keadaan telanjang tempo hari. Semuanya, aku yang akan menahan tembakan laser robot itu. Tetaplah merapat di belakang pantatku dan ikuti aku." Setelah itu, dia berkata di dalam hatinya, "Meskipun rekan-rekan Puri-Puri Prisoner bergerak cepat, mereka masih terlalu minim pengalaman dalam pertempuran nyata untuk menghadapi situasi berskala besar seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan masa depan mereka direnggut saat mereka masih dalam masa rehabilitasi. Aku tentu senang jika mereka punya kesempatan untuk mengawasi punggungku dan belajar banyak hal. Tapi yang terpenting saat ini adalah keselamatan semua orang." Setelah itu, Puri-Puri Prisoner mengeluarkan beberapa tekniknya secara berurutan untuk menghancurkan robot-robot yang ada di sana. Para tahanan terkejut melihatnya. Mereka berkata, "Monster ini kekuatannya setara dengan bencana level Dragon. Tadinya aku berniat menikamnya dari belakang, tapi sepertinya itu akan sulit dilakukan. Robot-robot
Robot ini benar-benar harus mengerahkan kemampuan terbaik mereka dan meningkatkan daya tembak. Tapi saat itu puri-puri prisoner berhasil mengalahkan robot-robot yang menyerangnya. Sayangnya, di hadapannya masih ada robot-robot. Bahkan ada satu robot yang terlihat berbeda dengan yang sudah dikalahkan oleh puri-puri prisoner sebelumnya. Robot itu memiliki bentuk aneh, di mana tubuhnya seperti terbuat dari pita-pita yang menjuntai, dan dia pun bisa berbicara. Di mana robot itu jelas merupakan series dari Machine God. Robot itu berkata, pahlawan kelas S terlemah, tapi ada ruang untuk perbaikan melalui modifikasi. Melihat itu, puri-puri prisoner langsung melindungi para tahanan. Dia berkata, sayangku, mundurlah lebih jauh lagi. Ya, lebih jauh dan lebih jauh lagi. Lalu robot-robot tadi mulai melakukan pergerakan dengan menggerakkan pita-pita di seluruh tubuhnya sambil berkata, aku adalah Machine God Slice. Pertama-tama, aku akan memenggal semua kepala kalian yang menjijikan itu, lalu memotong-motong tubuh kalian dan membawanya pergi. Mulai sekarang, semua manusia istimewa akan dimanfaatkan secara efektif sebagai prajurit hasil modifikasi. Berdasarkan informasi yang ada, kalian telah sangat salah memperhitungkan jaraknya. Jarak tebasanku adalah 714 meter. Tapi sesaat setelah mengatakan itu, tinju puri-puri prisoner mendarat di wajah Machine God Slice. Wajahnya terlihat hancur, tapi tangan puri-puri prisoner pun terkena tebasan. Karena saat itu, pita-pita tajam sudah tersebar ke segala arah dengan jangkauan yang sangat jauh. Machine God Slice pun berhasil dikalahkan, tapi tubuh puri-puri prisoner dipenuhi luka tebasan yang cukup parah. Puri-puri prisoner berkata, berkat zirah bulu malaikat yang seketika muncul di tubuhku, ketahananku terhadap serangan tebasan meningkat, dan luka-lukanya pun tergolong dangkal. Seandainya pertarungan berlangsung lebih lama, akibatnya bisa fatal. Jadi sekarang mereka mulai mengerahkan musuh-musuh kuat seperti ini ya. Para tahanan semakin terkejut melihat puri-puri prisoner. Mereka berkata, sungguh keberanian dan penilaian yang hebat. Dia melindungi kita bahkan saat terluka parah. Sesaat, tadi dia benar-benar tampak seperti pahlawan sejati. Itu memang bagus. Tapi bukannya tadi dia mengatakan bahwa bulu tubuhnya tumbuh seketika. Kukira aku salah dengar. Tapi sepertinya dia memang mengatakan itu. Kita harus segera mencari celah untuk melarikan diri dari monster ini. Setelah itu, dengan tubuhnya yang masih dipenuhi luka, puri-puri prisoner lanjut menghancurkan robot-robot yang lebih lemah, tapi jumlahnya sangat banyak. Dia berteriak, baiklah, tidak ada satupun yang bisa menghentikan kekuatan nyaman kita. Ayo semuanya, majulah, majulah, hancurkan semuanya, dan ciptakan kedamaian. Dan momen itu mengakhiri One Punch Man versi 1, episode 137 kali ini. Money